Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik remaja Jemaat Pauk Sorowako. Meskipun kita beribadah via online, tapi kakak yakin bahwa itu tidak akan mengurangi sukacita adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah luput dari hidup kami. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada anak remajamu, sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh beribadah kepadamu. Ya Bapa, berkati kami dalam ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelum itu mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita dapat diberi kemampuan untuk memahami firman-Nya. Nah, kita berdoa melalui lagu Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita, agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan. Nah, pernahkah adik-adik mendengar tentang kata perang? Nah, ketika adik-adik mendengar kata perang, apa yang muncul dalam pikiran adik-adik semua? Iya, tentu ketika kita mendengar kata perang, maka yang muncul dalam ingatan kita adalah adanya perseteruan antar kelompok yang berbeda pendapat. Nah, berkaitan dengan perang, terkadang di dalam perang juga
ada orang yang berusaha untuk saling mengalahkan. Nah, adik-adik, perang merupakan keadaan di mana ada pihak-pihak yang berseteru dan berusaha untuk saling mengalahkan. Nah, usaha untuk saling mengalahkan terkadang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang licik dan jahat. Nah, di dalam perang, kekerasan dan pertumpahan darah biasanya tidak dapat dihindari. Ya, ketika seperti dalam film-film, pasti ada di antara kita yang pernah menonton film perang. Dalam film perang itu ada orang yang berperang menggunakan senjata ya, dan tidak banyak orang yang tidak berdarah ketika perang. Pasti banyak yang terluka, banyak yang badannya mengeluarkan darah. Nah, dengan begitu, dari peristiwa tersebut, banyak orang Kristen yang bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya, adakah perang yang dibenarkan? Bukankah di dalam kekristenan yang dikedepankan adalah kasih? Mengapa ada perang? Nah, jika di dalam kekristenan perang dibenarkan, maka apa yang menjadi dasar? Nah, dengan membahas tema kita pada saat ini, yaitu Just War atau perang yang adil, maka adik-adik sekalian mendapat jawabannya dari beberapa pertanyaan tadi dengan membaca firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Yeremia pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ya, mari kita membaca Alkitab kita. Saya akan membaca dan adik-adik semua mengikutinya dalam hati ya. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca serta merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada saat ini, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik, siapa penulis kitab Yeremia? Iya, kitab Yeremia ini ditulis oleh Yeremia sendiri ya. Nah, siapakah sosok seorang Yeremia ini? Nah, Yeremia adalah putra Hizkia, seorang imam di kota Anatot yang letaknya di barat daya kota suci Yerusalem. Dari berbagai keterangan, kemungkinan Yeremia adalah keturunan Abiatar yang bertugas sebagai imam pada waktu pemerintahan Daud. Yeremia dipanggil Tuhan sebagai nabi pada waktu Yosia sudah memerintah selama 13 tahun pada tahun 628 sebelum Masehi. Yeremia pasal 22 merupakan bagian dari
Yeremia pasal 1 hingga pasalnya yang ke-25 yang berbicara tentang nubuat malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda. Nah, pada bagian ini Yeremia menasihatkan kepada Israel agar hidup dalam pertobatan. Nah, jika mereka tidak bertobat, maka Israel akan dihukum oleh Tuhan dan dibiarkan diserang oleh bangsa-bangsa lain. Nah, begitupun sebaliknya. Bila mereka bertobat, maka mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, pertobatan dinampakkan oleh Israel ketika mereka memberlakukan keadilan dan kebenaran. Untuk maksud itu, Tuhan meminta Yeremia menghadap kepada Yehuda untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sang raja. Nah, dalam bacaan kita ayat 1 ya. Nah, di pasal sebelumnya, Sedekia telah diperingatkan akan terjadinya serangan dari Nebukadnezar, Raja Babel. Agar Israel tidak jatuh ke tangan Raja Babel, maka Tuhan meminta kepada bangsa ini untuk memberlakukan hukum yang adil. Nah, jika Israel memberlakukan hukum yang adil, maka Tuhan tidak akan menjadi lawan bagi bangsa ini. Yeremia mengatakan kepada Raja Sedekia, "Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini." Dalam bacaan kita ayat 3. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut, Yohanes Calvin menafsirkan bahwa dalam kekristenan, perang tidak dilarang, asal didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tanpa keadilan, maka tidak mungkin ada perdamaian. Nah, keadilan memiliki dua fungsi, yaitu melindungi orang yang tidak bersalah dan menghukum kejahatan. Keadilan berfungsi untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Nah, di dalam sebuah negara, pemerintah harus memberlakukan fungsi keadilan itu. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk mewujudkannya. Pemerintah dapat menjatuhkan hukuman pada orang yang bersalah. Pemerintah juga bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap rakyat dan bangsanya. Jika bangsanya atau rakyatnya mendapat gangguan dari bangsa lain yang menjadikan keadilan dan perdamaian menjadi hilang. Apa saja prasyarat untuk supaya dikatakan adil? Apa saja syarat-syarat perang yang adil? Nah, adik-adik, syarat-syarat perang yang adil yaitu yang pertama, keadaan sebelum perang. Nah, kita melihat keadaan sebelum perang sebagai alasan pembenaran terhadap perang, yaitu keadaan tidak adil sehingga diserang. Ya. Yang kedua, keadilan saat perang. Fokus pada tahap ini adalah bagaimana tentara harus berperang secara bermoral. Ya, bermoral berarti dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena itu, perang harus memperhatikan hukum yang berlaku, seperti hukum internasional antara lain. Di dalam perang ada larangan menggunakan senjata pemusnah massal misalnya. Di dalam perang dilarang menggunakan senjata kimia dan biologis. Di dalam perang dilarang untuk membunuh kaum sipil misalnya.
dilarang melakukan pemerkosaan dan tidak boleh membalas dendam. Kemudian, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu keadilan setelah berperang. Di dalam pada tahap ini berbicara tentang bagaimana mengakhiri perang dengan adil. Nah, itu semua adalah syarat-syarat dalam perang yang adil. Jika ada perang yang terjadi dan tidak menggambarkan syarat-syarat yang seperti kakak sebutkan tadi, maka itu tidak disebut perang yang adil, tetapi itu adalah perang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan kita pada saat ini, kita dapat belajar bahwa just war atau perang yang adil merupakan sebuah upaya untuk mengendalikan kekerasan sekaligus menghimpun kekuatan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Nah, tujuan just war adalah untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Terkait dengan itu, mari kita menyanyikan sebuah lagu karangan Ce Simanjuntak, yaitu Maju Tak Gentar. Kita masing-masing menghayati lagu itu. Semoga adik-adik remaja sekalian dapat memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, setiap anak remaja-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengambil bagian dalam hati kami masing-masing dan boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat adik-adik remaja yang boleh bergabung bersama kami beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dalam kehidupannya serta dalam pendidikan yang mereka jalani saat ini. Ya, meskipun mereka belajar secara online dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan terus memberkati setiap usaha mereka. Biarpun mereka belajar secara online, namun semangat mereka tidak akan pernah pudar untuk menggapai cita-cita mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya juga Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat adik-adik remaja, mungkin ada yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memperlengkapi mereka dalam kehidupannya agar mereka semakin bertumbuh secara jasmani dan rohani. Ya Bapa, kami berdoa buat adik-adik remaja, mungkin ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Jika ada yang berduka, kiranya Engkau hiburkan. Kami juga berdoa buat segenap pengurus remaja, kiranya juga Engkau memberkati mereka dalam setiap tanggung jawab yang Engkau embankan kepada mereka, agar mereka senantiasa bersuka cita, semangat untuk melayani-Mu.
Ya Bapa, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapannya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami dalam kehidupan kami, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangannya dan pesan kakak buat adik-adik remaja, mari terus menjalankan protokol kesehatan. Ketika kita keluar rumah, mari kita terus menggunakan masker supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.